Halo sobat terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih teman-teman telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, comment, share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, lagi-lagi kita akan masuk dalam satu diskusi yang ilmiah yang mencerdaskan banyak orang, khususnya para polemikus, para muslim yang selama ini juga lebih dominan membahas tentang kekristenan. Nah, tugas kita adalah membukakan fakta-fakta yang ada supaya mereka agak sedikit bekerja lah. Tetapi alhasil teman-teman, mereka bukannya berbenah diri, tapi mereka malah mengamuk loh teman-teman. Nah, mari kita lihat dulu video berikut ini ya teman-teman. Jangan skip, dengar teliti, pasang telinga yang baik-baik. Jangan marah-marah, jangan lapor-melapor, geruduk seruduk segala macam itu. Karena orang yang mau cerdas, dia pasti menahan diri dan juga mau belajar dengan fakta-fakta yang dibukakan oleh orang lain. Ini dia videonya teman-teman. Imam, jangan keluar dari aplikasi. Mohon maaf tadi ini apa? Bukan keluar dari aplikasi, tapi baterai tadi sisa 5%. Ini sambil dicas nih. Oke, baik. Jadi menurut surat Al-Ankabut ayat 17 tadi, bahwasanya di situ diberikan kenabian kepada keturunan daripada Ibrahim lewat garis keturunan siapa? Dari Ibrahim. Saya bacakan saja ya, saya bacakan saja nih. Namanya Ismail. Jadi sebentar, saya bacakan. Surat Al-Ankabut berapa? Saya tahu Bang Edis, saya bisa baca itu. Jadi sebentar, saya bacakan biar kita nggak omong kosong. Al-Ankabut ayat berapa? Al-Ankabut ayat berapa tadi? Surat Al-Ankabut ayat 17, betul? ayat 27. Oh, 27, sorry. Surat Al-Ankabut ayat 27 ya. Saya bukakan kepada kalian. Tetapi ini nanti direvisi oleh Al-Quran. Ayat ini direvisi oleh Al-Quran. Makanya Al-Quran merevisi Al-Quran. Baik, saya akan balikan dulu kamera saya biar Anda bisa membaca dan umat muslim yang lain bisa membaca. Dan semoga mereka mendapatkan pencerahan ya dari kajian Ustadz Edis TV. Baik. Surat Al-Ankabut ayat 27. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ya. Ismail, nggak ada Ismail di sini. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tidak disebutkan di sini Ismail. Makanya di dalam Bible selalu saja bunyinya, akulah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub. Akulah Allah nenek moyangmu. Tidak ada di sini Allah Abraham, Ishak dan Ismail, nggak ada. Tetapi saya tahu ayat ini nanti direvisi oleh Al-Quran. Nah, tetapi revisiannya tetap saja merujuk kepada keturunan Yakub. Jadi bagaimanapun ya teman-teman, sorry. Bagaimanapun iblis atau setan ingin memelintir kebenaran firman Tuhan, tetap saja dia itu selalu keseleo lidah. Coba sekarang saya tanya, adakah di sini disebutkan Ismail? Memang di situ tidak ada disebutkan Bang Idis. Oke, jadi kenabian sebentar. Jalur kenabian Nabi Jalur Muhammad kenabian di sini diberikan kepada siapa? itu bukan menjelaskan tentang jalur kenabian Bang Idis. Baik, saya bacakan ya. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub dan jadikan kenabian. Nah, ini gimana nih? Kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya. Sekarang saya bacakan, Asbabun Nuzul dari surat Al-Ankabut ayat 27 tidak secara spesifik memiliki turun yang tunggal, melainkan merupakan kelanjutan dari kisah Nabi Ibrahim dan kaumnya. Begitu, Oke, sekarang di situ dalam satu ayat saja. Baik. Bang Edis selalu menolak bahwa umat Kristen termasuk Bang Edis menolak kenabian Nabi Muhammad, kan begitu? Oke, sebentar. Sebelum kita bicara tentang kenabian Muhammad dulu, gini. Betul. Kenapa Al-Quran tidak pernah... Tenang Gus Adam. Biar enak kita diskusinya. Sebutkan satu anak Ismail di dalam Al-Quran. Sebutkan satu anak Ismail di dalam Al-Quran. Siapa namanya? Saya kalau diskusi dengan Bang Edis ini, saya perlu pakai waktu, kita pakai apa itu? Gus, ini tidak perkara yang muter-muter. Bukan, kenapa? Ini Karena perkara yang sederhana saja, Gus. Begini, Gus, dengarkan, Gus. Tenang, Gus. Tenang. Gus, biar kita tidak boros-boros. Coba sebutkan satu nama keturunan Ismail yang disebutkan oleh Al-Quran. Keturunan Nabi Ismail ada 12 Bang Edis. Sebutkan ayatnya. Tunggu dulu ini ya. Ngarang lagi lah ya. Putra dari Nabi Ismail. Ayatnya Gus, ayatnya biar saya buka di sini ayatnya.
Jadi tidak semua Bang Edis, tidak semua yang menjelaskan terkait hukum Islam itu dimuat dalam Al-Quran. Nah, inilah yang saya bilang umat muslim telah menyelewengkan ayat-ayat Al-Quran. Inilah yang saya bilang, dan sesungguhnya terkutuklah orang-orang yang mengatakan bahwasanya, dan mereka inilah yang disebut-sebut merubah-rubah firman Tuhan dengan harga yang murah. Dalam Al-Quran itu Bang Edis tidak ada menjelaskan nempeleng Edis TV itu dosa, tidak ada. Tapi Gus, tolong fokus dulu Gus. Yang saya ingin tanyakan sederhana saja Gus. Jelaskan. Kenapa Al-Quran tidak pernah menyebut satupun dari keturunan Ismail? Kalau inisiatif Bang Edis, semua itu yang terjadi di dunia ini harus dimuat dalam. Saya tidak bilang begitu. Saya tidak bilang semua yang tertulis dalam Al-Quran, enggak. Tapi inisiatif Bang Edis tadi itu kan mengarah ke situ. Gini loh Gus, kita ini kan berbicara mengenai keselamatan atau firman Tuhan. Diberitakan kepada siapa? Makanya kita tidak menerima firman Tuhan yang datang dari Sumedang. Kita tidak memberitakan firman Tuhan yang datang dari misalnya dari suku Bugis. Kita berbicara mengenai firman Tuhan yang datang dari garis keturunan Abraham, betul? Betul. Nah, garis keturunan Abraham yang mana yang menerima firman Tuhan? Di dalam Bible sudah saya kutipkan tadi. Abraham mengajukan diri, tenang Gus, biar saya selesaikan. Abraham mengajukan diri supaya Ishak diterima, supaya Ismail diterima. Ismail, tetapi Tuhan menolaknya. Tidak. Mengenai Ismail, dia akan kuberkati, dia akan kubuat menjadi banyak bangsa-bangsa. Tetapi perjanjianku tidak akan kuikat dengan Ismail. Tetapi aku akan mengikat perjanjianku dengan Ishak. Itulah kenapa baik Al-Quran maupun Bible berbicara tentang garis keturunan Abraham dari jalur Ishak. Ya. Jadi Abraham ini punya dua anak nih. Yes, ini Abraham. Anaknya ada dua. Satu Ismail, satu Ishak, betul? Nah kemudian yang diceritakan tuh dari garis keturunan Ishak. Ishak punya anak Yakub. Yakub punya anak 12. Ya. Melahirkan 12 suku Israel. Salah satunya Yusuf. Yusuf menerima firman Tuhan. Terus bla 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 sampai bawah. Ada Musa, ada Isa, ada Eliasa, ada Zakaria, ada Yahya, ada dan seterusnya. Selalu yang kalau ada pohon, akar pohon begitu, yang detail yang panjang nih dari garis keturunan Ishak. Sementara dari garis keturunan Ismail tidak ada. Karena memang firman Tuhan tidak datang dari orang ini. Tuhan tidak pernah memberitakan firman-Nya kepada garis keturunan Ismail. Tetapi iblis menggunakan jalur keturunan Ismail ini dengan memelintirnya, dengan mengatakan bahwa firman Tuhan datang dari garis keturunan Ismail. Padahal tidak ada. Coba tantangan saya kepada seluruh umat muslim. Tunjukkan satu anak Ismail di dalam Al-Quran. Siapa namanya? Saya sudah menjawab tadi. Kalau secara eksplisit di dalam Al-Quran memang tidak disebutkan terkait siapa? Garis keturunan Ismail. Iya, karena memang Tuhan tidak berfirman kepada Ismail dan keturunannya. Makanya keturunan Ismail menjadi satu bangsa penyembah berhala. Makanya waktu di zaman Muhammad, orang-orang di Jazirah Arab adalah para penyembah berhala. Betul? Sekarang saya jawab. Mereka tidak mengenal firman Tuhan, betul? Terkait kenabian Nabi Muhammad. Tenang, jangan ke Muhammad dulu. Sebentar, Gus, tenang Gus ya. Jangan ke Muhammad dulu, Gus. Gus, jangan ke Muhammad dulu, nanti kejauhan. Gini, orang Islam percaya bahwa bangsa Arab, tenang Gus. Orang Islam percaya bahwa bangsa Arab itu adalah sebuah bangsa yang mengurus Ka'bah, betul? Kalau terkait Nabi Muhammad, saya musuh pertama Bang Edis. Tenang, sebelum ke Muhammad, tenang dulu. Orang Islam percaya bahwa orang-orang Arab adalah bangsa yang mengurusi Ka'bah, betul? Pada waktu itu, orang-orang Quraisy, betul? Ka'bah lagi nih Bang Edis, muter-muter ke Ka'bah lagi nih. Katanya keturunan Ismail tinggal di Ka'bah, gimana sih? Keturunan Ismail tinggal di Ka'bah, betul? Pembahasan sudah baru ya Bang Edis. Anda saya suruh sebutkan siapa keturunan Ismail, Anda tidak bisa sebutkan, betul? Sekarang saya ingin memberitahukan, memberi edukasi kepada Bang Edis. Terkait Nabi Muhammad itu, ya, terkait Nabi Muhammad itu jalur dari Ismail. Oke, sebutkan ayatnya. Kenapa Bang Edis perlu ayat? Kan ya, kenapa Anda bisa ngomong seperti itu? Karena berdasarkan sejarah. Berdasarkan halusinasi. Bahwa sekarang saya tanya dulu. Berdasarkan sejarah. Kita ini berbicara mengenai apa yang tertulis di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran tidak pernah ada satu ayat yang mengatakan bahwa Muhammad keturunan Ismail.
Kemudian Nabi Ibrahim itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Coba saya akan bongkar bahwa Muhammad itu semua para nabi dan rasul itu bernasab kepada Nabi Ibrahim, termasuk Nabi Muhammad bernasab kepada Nabi Ibrahim. mana ayatnya bahwa Muhammad bernasab kepada Nabi Ibrahim? Sekarang saya jelaskan sama Bang Edis bahwasanya nubuatan terkait Nabi Muhammad itu Bang Edis, bukan hanya dalam Al-Quran, dalam Bible Bang Edis juga dijelaskan. Baik, begini Gus, saya mau tanya sama Anda Gus, tenang Gus, tenang Gus. Di dalam Al-Quran mana bahwa Muhammad itu keturunan Ibrahim? Tenang dulu ya, tenang ya. Siap? Enggak, di dalam Quran mana Gus bahwa Muhammad itu keturunan Ibrahim? Ini dari tadi Bang Edis terus yang nanya ini. Saya mau jawab dipotong. Saya tidak bertanya, saya hanya ingin mengkonfirmasi pernyataan-pernyataan Anda. Karena Anda mengeluarkan statement-statement yang menyesatkan. Anda katakan bahwa Ismail itu punya anak namanya Muhammad. Di Quran mana? Waduh. Setiap saya menjawab selalu dipotong. Ini tidak fair ini. Bukan tidak fair Gus. Kamu kan mengeluarkan statement bahwasanya Muhammad itu keturunan Ismail. Bang Edis ini tertarik saya diskusi dengan Bang Edis ini. Tapi beberapa kali saya diskusi. Silakan sampaikan poin Anda. Silakan. Sampaikan poin Anda. Silakan. Kalau tidak diturunkan, selalu dipotong pernyataan saya. Sekarang saya jawab terkait penolakan umat Kristen terhadap Nabi Jangan Muhammad. Jangan ke situ dulu. Poin kita membuktikan bahwa Ismail punya anak di dalam Al-Quran. Siapa anaknya? Saya ingin menjawab terkait tudingan Bang Edis bahwa Nabi Muhammad kan ditolak oleh Bang Edis karena dari jalur Ismail, kan begitu? Bahkan Al-Quran tidak pernah menyebutkan bahwa Muhammad dari garis keturunan Ismail. Memangnya semua harus dimuat dalam Al-Quran. Terus dari mana Anda menyatakan itu? Saya ada hadis. Hadis. Ternyata hadis. Saya pikir Al-Quran, ternyata hadis. Ini Bang Edis. Jadi Al-Quran, tenang. Jadi Al-Quran tidak pernah menyebutkan bahwa Muhammad keturunan Ismail? Gini, saya jawab dulu, jangan dipotong. Nah, makanya teman-teman, ternyata buku yang menyesatkan orang-orang Islam adalah hadis. Terima kasih Bang Tobias. Gus. Gini, boleh saya jawab? Gus. Kalau misalkan saya ngomong dipotong lagi, ini terakhir saya naik komal Bang Edis. Silakan. Ya. Jadi semuanya itu tidak harus dimuat dalam Al-Quran Bang Edis. Seperti saya beri contoh tadi. Nampeleng Bang Edis itu tidak ada dimuat dalam Al-Quran. Atau nampeleng orang tua itu tidak ada dimuat dalam Al-Quran. Apakah setiap misalkan ada kasus orang yang nampeleng orang tua, Bang Edis nanya, dalilnya mana dalam Al-Quran? Ada dalilnya? Ada dalilnya? Dalam Al-Quran tidak ada nampeleng orang tua itu. Ada dalilnya di dalam Al-Quran, dilarang. Baik, janganlah kamu, nih saya tunjukkan ya. Mana. Coba saya tunjukkan. Tunjukin mana. Oh, ada, saya lebih paham Al-Quran. Mana, Cok? Kalau misalkan ada dalam Al-Quran nampeleng Edis TV itu boleh saya tampeleng sekarang nih. Baik. Coba, ayo tunjukin. Tunjukin, ayo. Saya akan tunjukkan, bukakan ayatnya. Larangan ya, larangan supaya berbuat demikian. Betul? Misalnya di dalam menjelaskan bahwa nampeleng orang tua itu tidak boleh dalam Al-Quran. Ada dalilnya. Ada dalilnya. Boro-boro menempeleng. Ya, ada ayatnya di dalam Al-Quran. Supaya apa? Supaya nih, saya misalnya pakai ai itu. Baik. Ayo. Di dalam Quran surat Al-Isra ayat 23 ya. Al-Isra 23. Baca. Terjemahan. Baca. Ayo. Baik, saya tunjukkan. Saya balikkan kamera saya. Nih. Lihat. Mana? Ayo. Ada dalilnya nih. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Ini jelas ayat bahwa jangan menempeleng orang tua. Gimana sih Gus Gado? Ini kan sekarang saya tanya, apakah menempeleng orang tua itu adalah perbuatan yang baik atau durhaka? Itu menjelaskan terkait bakti seorang anak kepada orang tua, botol. Aku sudah marah ke sini.
Makanya saya bilang teman-teman, orang-orang muslim mereka tidak pernah tahu isi Qur'annya. Yang diajarkan adalah cara membaca huruf-huruf hidayah. Larangan ini, larangan Gus, untuk tidak. itu tidak kan durhaka sudah kepada perintah orang itu. supaya orang itu berbuat baik dulu, kepada makan orang dulu. tua. Dalam Al-Quran. Kalau disuruh berbuat baik kepada orang tua, bagaimana mungkin dibolehkan menempeleng? Ini gimana sih, Gus? Itu sebagai bentuk bakti seorang anak kepada orang tua. Iya, itu dalilnya. Ya. Jadi dalil nempeleng boleh nempeleng orang tua ada tidak tuh? Itu dalilnya, tidak boleh menempeleng orang tua. Gimana Gus ini? Gus Imam. Bang Edis terima. Oke, sekarang kita kembali ke tema kita. Sebentar, kita kembali ke tema kita. Bang Edis tadi Apa itu, dasar atau apa bahwa dalil yang membuat Edis orang pasti Islam menerima ya. percaya Sudah sepakat bahwasanya ya. Muhammad Dengan itu hadis keturunan dan ayat Ismail tadi dari itu. dalam Al-Quran? Silakan Ya. kutip satu ayatnya. Tunggu, Bang Edis berarti sepakat dengan ayat tadi bahwa itu Bang Edis rujukkan kepada nempeleng orang tua tidak boleh berarti kan? Ya. Sepakat. Sepakat. Ya, ya berarti itu sudah menjawab bahwasanya Nabi Muhammad dari jalur Ismail walaupun Ayatnya. tidak disebutkan di situ, Ayatnya. walaupun ayat itu menjelaskan tentang kenabian Ayatnya. Itu ayatnya tadi Al-Ankabut ayat 27. Baik. Al-Ankabut 27. Memang Wah, dibuka luar lagi biasa itu, orang-orang Mas. Islam ini. Dibuka lagi itu. Baik, Waduh. Al-Ankabut 27 ya. Saya balikkan kamera saya. Lihatlah teman-teman ya. Sangat mengecewakan nih orang muslim tidak mengetahui isi daripada Qur'annya. Tadi dia sepakat. Baik. Dia Oke, sepakat. sekarang Anda yang baca dulu, Gus. Nah, Ini saya surat baca. Al-Ankabut ayat 27 ya, baca. Ya. Dan kami anugerahkan kepada Ibrahim selamat Terus? datang di kebenaran ya. Terus? Selamat datang di kebenaran. Jadi kalau Bang Edis pasti- Tenang, jangan diedit dulu, jangan Kalau diedit. Bang Edis- Lanjut dulu. Dan kalau Bang Edis taslim dengan ayat itu berarti waduh, taslim Gus, juga dengan- baca dulu sampai selesai, Gus. Baca dulu sampai selesai. Dan ya. Dan ya Ishak dan Yakub dan kami jadikan kenabian dan Alkitab pada keturunannya. Oke, Yang keturunan dimaksud siapa? itu, Keturunan siapa yang keturunannya dijadikan itu, nabi? Keturunannya itu, coba baca Arabnya di atas. berat. Di situ Dan kami keturunannya. anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub. Tidak ada di sini disebutkan Muhammad. Saya tanya Ishak anaknya siapa? Coba. Ishak anaknya Ibrahim. Ya, Yakub anaknya siapa? Yakub anaknya Ishak. Sekarang saya tanya Ismail anaknya siapa? Ismail anaknya Ibrahim. Berarti di situ keturunan. Mana Ismail di sini? Mana Ismailnya? Keturunannya. Iya, baru. Ismailnya Ibrahim, pergi ke betul. mana? Ismail pergi ke mana? Di sini. Jadi di situ keturunannya. merujuk Dengar, kepada- tenang, Gus kepada Ibrahim. Imam. Bible itu berbicara mengenai bagaimana Tuhan berfirman kepada keturunan Abraham. Saya tunjukkan satu kali lagi Jadi, ya. dalam Bible Bang Edis itu nubuatan terkait Nabi Muhammad dijelaskan di sini dalam Bible. Saya jelaskan ya dalam Bible ya. Dalam Sebentar. dalam Alkitab terdapat nubuatan penting dalam kitab Agung. Tenang. Agung nomor 5 Nih, saya ayat tunjukkan 9 ya. sampai 16. Dalam Ini nubuatan kejadian, Abraham yang memang memiliki dibicarakan banyak di sini keturunan. adalah kekasih Tetapi Allah. di ayat 19 Salah ini, satu perhatikan. Nama sifat dari Tetapi Nabi Allah Muhammad berfirman, adalah tidak. Habibullah. Melainkan istrimu Saralah yang akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan engkau akan menamai dia Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia. Menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Dan ia akan memperanakkan 12 raja dan seterusnya. Aku membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjianku akan kuadakan dengan Ishak. Nah, ini Dalam apa itu? sejalan Dalam dengan apa ayat itu? ini. Perhatikan. Itu dalam apa? Dalam Bible itu. Sejalan dengan ayat ini. Ya, Kami itu dalam anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak dan Yakub. Ismail ketinggalan. Kemana perginya dalam Bible, Ismail? Ya itu dalam Bible kan? Kemana perginya Ya, kan? Ismail? Saya tanya. Yang Ismail tadi- pergi kemana? Yang tadi itu sebelumnya Tenang, itu yang tenang. dibaca. Ismail Itu pergi kan? kemana? Saya tanya, yang sebelumnya Bang Edis baca itu. Hah? Makanya saya bilang bertaubatlah kalian Makanya mempercayai firman Tuhan dari Arab. Karena itu tiada lain tiada bukan hanyalah karang-karangan dan penyesatan daripada Syaiton. Tidak ada firman Tuhan datang dari Arab, firman Tuhan datang dari Israel kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga genaplah apa yang dikatakan di dalam Bible, bangsa-bangsa yang tinggal di dalam kegelapan
akan melihat terangnya yang ajaib. Makanya bangsa-bangsa non-Israel yang tinggal dalam kegelapan, yang mereka memuja arwah nenek moyang, mereka menyembah pohon dan batu, mendengar firman Tuhan dari Israel. Sekarang kalian malah nyembah-nyembah batu di Arab. Gitu. Jadi semoga firman Tuhan dari Ustadz Edis TV malam hari ini menyadarkan kaum muslimin wal muslimat bahwasanya tidak ada firman Tuhan yang datang dari Arab, melainkan firman Tuhan datang dari Bani Israel. Bahkan menurut Al-Quran, bahkan menurut Al-Quran, Muhammad adalah kelompok dari Bani Israel. Menurut Al-Quran, tidak ada Al-Quran menyebutkan bahwa Muhammad itu orang Arab. Baik, nanti kita bahas itu di tema-tema selanjutnya, oke? Selamat malam. Besok naik lagi. Nangis kamu. Ayo, silakan. Oke, kita lanjutkan kembali. Sebelum kita lanjutkan kembali, sekali lagi teman-teman ya. Pemirsa Edis TV dimanapun teman-teman sekalian berada, dukung, support saya Edis TV alias Edis Sidabutar untuk meneruskan perjuangan dakwah kita ini. Untuk menjawab dan mengcounter argumen-argumen dari orang-orang Islam, para pendebat-pendebat Islam seperti Donditan, Zuma, Nandar, dan kawan-kawannya. Tetapi teman-teman seperti yang kita ketahui, makasih Kawi. Seperti yang kita ketahui, menjawab dan mengcounter mereka itu beresiko tinggi. Resikonya apa? Resikonya adalah dipenjarakan. Kenapa? Karena hanya orang muslim saja yang boleh bahas agama lain. Kalau agama lain bahas agama Islam, namanya penistaan agama. Nah, itulah sebabnya teman-teman, kita harus pergi ya dari Indonesia dan kita memberitakan atau memancar begitu, mengudara lewat luar negeri begitu teman-teman ya. Nah, pancaran kita dari sini teman-teman tentu membutuhkan akomodasi, tentu membutuhkan biaya. Makanya teman-teman kita ada program kita apa? Program kita itu adalah mendirikan rumah atau base camp atau markas apologet kita. Nah, di mana teman-teman kita dirikannya? Rencana kita akan dirikan di California. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang tergerak hati, bagi teman-teman yang ingin mensupport, makasih Amian, terima kasih Amian. Bagi teman-teman yang tergerak hati ingin mensupport, ikut berpartisipasi dalam tugas dan pelayanan ini, teman-teman bisa berkolekte atau teman-teman bisa juga memberikan persembahan untuk sama-sama kita bangun rumah apologet ini lewat yang tertera di layar. Silakan teman-teman tangkap layarnya, screenshot. Kalau teman-teman nanti ada berkat berlebih supaya tidak hilang atau tidak lupa nomor tersebut ya. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube itu ada tulisan berjalan di bawah, itu ada Zelle. Zelle hanya bisa digunakan untuk teman-teman yang tinggal di US atau Amerika Serikat, atau teman-teman yang memiliki akun bank di Amerika Serikat, bisa lewat Zelle. Zelle-nya ada di link yang ada di tulisan yang ada di jalan berjalan di bawah, running text ya. Itu ada di YouTube. Kalau di TikTok tidak ada. Seperti itu ya teman-teman ya, kita lanjutkan kembali. Baik, kita lanjutkan kembali, silahkan ya. Bagi yang muslim-muslim, silahkan ajukan permintaan naik. Kalau Anda tidak setuju dengan saya berikan kalian kesempatan untuk membantahnya. Kita kasih link ada Al-Qamar. Al-Qamar itu artinya bulan ya. Nah, apakah umat muslim itu adalah penyembah dewa bulan? Nah, ini kajian yang menarik juga karena lambang daripada agama Islam itu adalah bulan sabit. Seperti itu. Ya, silakan Al-Qamar. Nyalakan kamera Anda. Ya, halo. Nyalakan kamera Anda. Ini Riko ini, si Riko. Ya, silakan. Siap, Des. Nyalakan kameramu Riko. Bentar, Des. Siap, Des. Oke, Des. Siap. Jangan lama-lama Riko. Kamu nyalakan kamera aja setahun lamanya loh. Iya. Oke. Riko tolong bantu saya untuk menyebutkan satu keturunan Ismail di dalam Al-Quran. Silakan. Gimana? Apa pertanyaannya? Al-Quran menyebutkan keturunan Ibrahim hanya dari garis Ishak saja yang disebutkan. Ibrahim punya anak Ishak.
Ishak punya anak Yakub, Yakub punya anak Yusuf, bla 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 dan seterusnya. Saya ingin Anda sebutkan satu keturunan Ibrahim dari garis Ismail. Satu saja anaknya Ismail. Sebutkan di dalam Al-Quran. Siapa namanya? Anaknya Ismail. Anaknya Ismail itu berakhiran. Kenapa anaknya Ishak itu disebutkan di dalam Al-Quran? Sebutkan satu Yakub keturunan Ismail. Sebentar. Keturunan Ishak kenapa disebutkan di dalam Al-Quran? Bahwasannya Yakub itu dijadikan seorang nabi juga. Iya, Itulah makanya kenapa sebutkan di satu keturunan Ismail yang jadi nabi. Iya, Nabi Muhammad. Garuk-garuk kepalamu kan? Setelahnya Ishak. Nih. Oh, berarti umur Muhammad berarti umurnya Muhammad sama dengan umurnya Ishak. Enggak. Ah, ya sudah, sebutkan Maksudnya, satu nama dari keturunan Yakub Ismail. itu nih. Di Ibrahim nomor 39 nih. Segala puji bagi Allah yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tuaku Ismail dan Ishak. Sesungguhnya Tuhanku benar-benar Maha mendengar, memperkenankan doa. Oke, Nah, mana di situ? Disebutkan Sebutkan satu Ismail. keturunannya. Kenapa? Yang kau tanyakan kan? Yang kau tanyakan, kenapa Nabi Ismail itu anaknya, keturunannya itu tidak disebutkan di dalam Al-Quran? Karena Tuhan tidak mengadakan perjanjian lewat keturunannya. Ya itu makanya dihabiskan dijadikan nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad Nabi terakhir ngarang bebas. Oke, sebutkan satu ayat yang mengatakan bahwa Muhammad itu keturunan Ismail di dalam Al-Quran. Sebutkan. Udah aku jawab satu-satu lah. Sebutkan satu ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa Ismail punya anak. Sebutkan. Satu-satu lah. Kan itu disebutkan keturunannya gimana sih? Iya, siapa namanya? Keturunannya itu apa? Loh, kok nanya nama? Kan aku bilang. Makanya aku bilang. Kalau ya berarti tidak ada nabi dari keturunan Ismail. Kalau ada nabi dari keturunan Ismail, namanya siapa? Loh, ini kan yang kau tanyakan ini, ada nggak keturunan Nabi Ismail kan gitu. Nah, kalau iya, Nabi maksudnya keturunan di sini yang kita maksud keturunan di sini bukan asal-asal keturunan, tetapi keturunan yang membawa garis kenabian. Iya. Oke, siapa yang jadi nabi dari keturunan Ismail di dalam Al-Quran? Iya, Nabi Muhammad. Mana ayatnya? Tunjukkan satu ayatnya. Loh, kalau ada Al-Quran, nah, dari mana, seandainya ada ayat di dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa Muhammad keturunan Ismail, saya Edis TV terjun dari Monas. Silakan. Nabi Isa dari mana Nabi Isa dari mana? Silakan kamu tunjukkan satu ayat yang menyebutkan bahwa Muhammad keturunan daripada Ismail. Dari mana keturunannya kepada Ibrahim? Nabi Isa. Kau cari dulu ayatnya sana. Kau cari dulu ayatnya sana. Tugas kalian hanya sederhana. Bapak Ibu, halo, Bapak Ibu mendengar? Dengarkan kajian dari Ustadz Edis TV. Oh, saya kayaknya harus ganti. Bentar. Karena teman saya dari Aceh sudah datang ke sini memberikan saya peci. Sebentar. Ustadz ini, aduh. Sungguh kalian nekat yang nyata ya. Kalian yang nyata ya. Kalian harus tahu hari ini Edis TV menjadi Ustaz. Aduh, kalian tidak mau mendengarkan ceramah tausiah dari Ustaz Edis TV. Ya, luar biasa Anda ini. Baik. Sebentar, saya balik dulu kamera saya. Ustaz Edis TV. Kamu tidak tahu bahwa saya sudah menjadi Ustaz malam hari ini? Ya. Jadi jamaah kaum muslimin wal muslimat, saya hanya memberitahukan kepada kalian bahwasanya di dalam Al-Quran tidak pernah ada ayat yang menyebutkan bahwa Muhammad itu keturunan daripada Ismail. Kalau ada maka saya akan lompat dari Monas. Tidak ada. Sungguh kalian nekat yang nyata kalau mengatakan demikian. Ya, silakan Guntur Syahputra. Ini Guntur Syahputra ini saya kangen denger dia marah-marah, ngamuk-ngamuk. Silakan. Edis. Ngamuk, Guntur Syahputra, silakan. Kameramu mana, Guntur? Kameramu mana? Boleh, kameramu nyalakan dulu. Ya sebentar, aku tanya dulu, jawab. Silakan, nyalakan kameramu. Silakan. Oh, belum bisa menyalakan kamera dia, saudara. Kita akan keluarkan jurus. Dengerin, Des. Hai. Nah, pencak silat nih. Kita pukul dia. Itu tadi jurus tapak maut.
Tapak maut naga geni 212. Ayo silakan. Kalian ini selalu saja menolak apa yang dikatakan oleh Ustadz Edis TV. Baik, kita kasih naik ada... Bentar ya. Kita kasih naik ada Mary. Coba Mary. Kita kasih naik perempuan dulu ya. Mary. Mary N. Halo, selamat malam Mary N. Halo Mary. Baik, nampaknya dia secara tidak sengaja naik ya teman-teman ya. Jadi kita turunkan. Kita lanjutkan kembali. Ada Daeng Sahrul. Wah, ini Daeng Sahrul. Apa kareba Daeng Sahrul? Apa kareba? Oke. Apa kabar Daeng Sahrul? Oke, baik. Baik, Kamu buka baik. surah Al-Baqarah ayat 127. Coba. Al-Baqarah 127. Baik. Karangan apalagikah yang akan mereka ada-adakan? Baik. Al-Baqarah ayat 127. Ya. Saya bacakan di sini. Baik. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama dengan Ismail. Jangan keluar dari aplikasi, Daeng. Iya, oke, tidak. Oke. Seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah kepada kami, sesungguhnya Engkaulah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui, dan tiadalah ayat ini dikarang-karang melainkan oleh Syahrul. Jadi kemana? Mana di sini Muhammad? Iya, itu keturunannya itu dari Muhammad siapa? Ismail. Mana di sini Muhammad? Keturunannya itu Ismail siapa? Keturunannya Nabi Muhammad itu siapa? Ismail. Ayat ini tidak berbicara mengenai Muhammad adalah keturunan Ismail. Ayat ini juga tidak berbicara mengenai ada seseorang menjadi nabi dari keturunan Ismail. Oke, kamu buka surah An-Nisa ayat 163. Ganti lagi. Baik. Anissa berapa? Ayat 163. 163. Baik. Banyak itu. Pokoknya teman-teman, mereka selalu mengada-adakan ayat untuk mencocokmologi. Itu keturunannya dari Muhammad Ismail. Baik, Ibrahim. saya bacakan. Saya bacakan. Ya. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi kemudiannya, dan kami telah memberikan wahyu pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub dan anak cucunya. Ceder kau. Oke, sebutkan satu anak cucu Muhammad, satu cucu anak Ismail. Itu Ismail itu. Siapa namanya? Itu Ismail itu. Kamu Ismail bilang sih. tadi keturunan dari Ismail kan? Betul. Iya, siapa keturunan Ismail di sini? Saya balikan dulu kamera saya. Bentar, saya balikin dulu kamera saya. Kasih balik. Sungguh luar biasa orang-orang Islam di saudara-saudara ya. Baik. Makin seru saja diskusi kita. Makin seru ini. Baik. Lihat ya. Ini Quran surat An-Nisa 163. Oke. Sesungguhnya kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi kemudiannya. Dan telah memberikan pula wahyu kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya. Oke, anak cucunya ini merujuk kepada siapa? Itu semua lah, itu Nabi Muhammad semua itu karena cucunya semua itu keturunannya. Anak cucunya itu keturunan Muhammad, itu keturunan anak cucunya. Sarul, pelan-pelan, Sarul, pelan-pelan. Ishak, Yakub dan anak cucunya. Anak cucunya siapa? Ayub. Itu cucunya Isa. Gini loh, pelan-pelan ya. Kami telah memberitakan wahyu kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya. Nah, dan anak cucunya ini merujuk kepada siapa ini? Anak cucunya Yakub kah? Anak cucunya Ishak kah? Anak cucunya Ismail kah? Anak cucunya siapa? Dia semua lah itu masuk di sana. Oke, semua. Baik. Coba saya sebutkan dulu. Anak cucu Yakub yang jadi nabi siapa? Yusuf, betul? Oke. Anak cucu Ishak yang jadi nabi siapa? Yakub, betul? Oke. Sekarang saya tanya, siapa anak cucu Ismail yang jadi nabi dalam Al-Quran?
Itu Ishak, Pak. Ismail, Ishak, Yakub. Berarti Ishak cucunya Ismail. Kan Ishak dulu kan. Ismail dulu baru Ishak, Yakub dan anak cucunya. Sebentar. Anaknya Ishak siapa yang jadi nabi? Itu Ishak, itu Yakub itu. Oh, Ishak anaknya Ismail. Pantaslah firman Tuhan datang dari Arab. Sebentar. Jadi menurut kamu Ishak ini anaknya Ismail? Bukan. Ngintip dulu dia, ngintip pohon silsilah dulu. Google dulu. Sebentar. Saya mau tanya sama kamu, Sahrul. Menurut kamu Ishak anaknya Ismail? Idis, aku buka dulu. Oke ya. Oke, Ishak anaknya Ismail? Tunggu dulu, Idis. Saya Google dulu ya. Saya Google dulu. Udah, kau tidur di bawah sana. Tidur kau di bawah sana. Diskusi modal Google saja. Jangan begitu. Nggak, kamu lihat ini peci saya ini. Kamu tidak lihat peci saya ini? Ini sebayangkan ini dibawa dari Aceh sampai Amerika sini. Kamu melewati gunung dan lembah ini. Tidak kamu lihat peci saya sudah seperti ini. Asal-asal bicara. Bagaimana mungkin kamu katakan bahwasanya Ishak itu cucunya dari Ismail? Ada saja. Pantesan saja kamu Islam. Oke, kita kasih lanjut. Ada Nino Lartutul. Oke, Nino Lartutul. Sungguh nekat yang nyata dia. Oke, Nino terputus. Kita kasih naik ada... Sebentar ya teman-teman ya. Kita kasih naik ada... Sabar. Ini Zulfikar. Pengikutnya berapa ini? Hanya 101. Tapi kita tes dulu ya. Apakah dia sudah bisa menyalakan kamera, si Zulfikar ini? Ya, Zulfikar, silakan nyalakan kamera Anda. Pak Dehe dari Nias mengguncang Kristen. Oh, Zulfikar, sayang sekali Anda belum bisa menyalakan kamera. Ya, Pak Dehe, lihat di YouTube PI, Pak Dehe mengguncang Kristen. Pak Dehe. Kristen versus Kristen di YouTube PI itu udah kecakaran mereka berdua itu. Argumenmu tentang jawaban itu mana? Argumenmu tentang jawaban anak keturunan Ismail? Nggak ada argumen, apapun yang kau bilang kami ada tetap argumen Islam. Ya, kau di bawah sana kalau nggak ada argumen. Elah, datang kemari cuman mau mengalihkan topik saja. Oke, kita kasih naik ada Mantul. Ya, selamat malam saudara Mantul. Silahkan nyalakan kamera Anda. Oh, halo Bang Edis. Halo juga Mantul. Ya, Mantul, saya mau tanya kepada Anda ini, Anda Islam atau Kristen? Ya, saya Muslim. Muslim. Oke, silakan Bang, silakan. Tapi saya tes dulu Bang, soalnya wajah Anda ini kayak tidak mencerminkan Islam gitu loh. Iya, biasanya wajah Islam itu agak sedikit beringas begitu. Coba. Gitu dong, Anda kok unyu-unyu begitu kan? Unyu-unyu gemoy ya? Unyu, gemoy, gemesin begitu. Sehingga membuat wanita-wanita terpikat-pikat. Silakan. Coba buktikan bahwa Anda seorang Muslim. Silakan Bang. Oke, selamat malam ya untuk seluruh penonton ya. Terima kasih banyak ini ya. 17.000 Bang Edis. Iya, thank you ini udah dikasih ruang ya untuk sharing di sini ya. Yang jelas bukan Bang, maksud saya bacakan dulu ayat Al-Qur'an supaya kami yakin bahwa Anda Muslim. Oke, sebentar. Untuk pertanyaannya tadi itu keturunan dari Ismail ya. Yang menjadi nabi di dalam Al-Qur'an. Iya, jadi untuk sepemahaman saya, jadi dari Ibrahim itu punya anak Ismail. Ya, Bang Edis ya. Nah, terus dari Ismail itu ada turun punya keturunan orang bangsa-bangsa Arab apa ada niah. Dalilnya, Bang, dalilnya. Tapi sebelum itu Bang, kami mau tes dulu. Jangan-jangan Anda Kristen menyamar Bang. Coba ucapkan atau bacakan kepada kami satu ayat dalam Al-Quran supaya kami yakin bahwa Anda Muslim. Silakan. Oke, fabi ayyi ala rabbikum tukadziban. Sah Muslim, udah sah Muslim. Oke, terima kasih banyak Bang. Baik. Ya, baik. Selalu ya. Pokoknya kedepankan. Begini Bang, sebentar Bang, Bang Mantul, gini. Siap. Sebutkan satu ayat di dalam Al-Quran atau sebutkan satu orang yang menjadi keturunan Ismail di dalam Al-Quran yang menjadi nabi.
Nah, untuk itu kayaknya saya turun deh, belum. Tidak ada Bang, karena maksud saya begini, Ya, sesuai dengan tema ini Bang ya. Siap, Bang Edis. Firman Tuhan itu datang dari Israel Bang, bukan dari Arab. Makanya Tuhan berfirman, Tuhan ini kan punya satu rencana agenda besar. Apa agenda besar Tuhan? Menyelamatkan seluruh umat manusia. Tetapi apakah Tuhan berfirman kepada setiap orang? Tidak. Tuhan berfirman kepada Abraham dan keturunan Abraham dan keturunan Abraham. Nah, kalau kita baca Bible, Tuhan berfirman kepada Abraham, Tuhan berfirman kepada Ishak, Tuhan berfirman kepada Yakub, Tuhan berfirman kepada keturunan-keturunan Yakub. Ada Ilyas, Ilyasa, Zakaria, Yahya, Isa, semua keturunan dari Israel, Bani Israel. Nah, Al-Quran dan Bible tidak pernah bercerita bahwa Tuhan berfirman kepada keturunan Ismail. Makanya Al-Quran memutus garis keturunan Ismail. Makanya tidak ada anak cucu Ismail yang disebutkan sama sekali dalam Al-Quran. Itu menjadi bukti bahwa kenabian itu hanya lewat garis keturunan Ishak. Makanya Bang, jangan percaya ada firman Tuhan datang dari luar Israel. Akhirnya apa? Sekarang ada firman Tuhan-Tuhanan datang dari Arab. Sehingga ketika orang membacanya, maka mereka berbondong-bondong mencium sebongkah batu. Itu Bang. Ya semoga Anda pahamlah dari yang sedikit ini. Nanti Anda akan kembangkan lagi. Seperti itu ya Bang ya. Thank you. Oke, makasih Bang Mantul Garage. Oke. Mantul. Oke, baik teman-teman ya. Sekali lagi teman-teman, kepada teman-teman yang Muslim, kalau kalian ingin membantah argumen-argumen saya, ini adalah satu kesempatan emas bagi kalian. Ya, di hadapan 18.000 orang, kalian patahkan argumen-argumen saya. Ya, silakan. Kita kasih naik, ada Bang Hen. Ya Bang Hen, selamat malam. Saya punya teman masa kecil saya namanya Hen. Silakan. Oke, terpental dia. Ayo silakan. Saya tidak tahu di mana keberadaan si Hen itu sekarang. Ya, saya punya teman masa kecil namanya itu Hen. Teman saya main ketapel burung. Iya, nanti kalau saya sebutkan alamatnya jadi tahu di mana alamat saya. Jadi ada satu tempat begitu ya, ada sungai. Sungainya itu namanya Wai Seputih. Nah, kalau kedengar Wai Seputih tahu ini dari mana? Oh, Wai Seputih. Ah, nah keda nih kau sekali ham nih kau. Iya, saya punya teman namanya Hen itu. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Tabrani Al-Indragiri. Wah, ini dia. Tabrani Al-Indragiri. Ya, silakan. Tabrani Al-Indragiri, nyalakan kamera Anda. Silakan. Udah malam deh, saya mau tidur lagi. Nah kah kedah mau tidur kedah. Gimana Tabrani? Di Peraduan. Peraduan apa ini? Mau tidur lagi. Iya ini. Kalau kau di Amerikanya siang hari, kami di sini malam. Tabrani, coba kalau mau diskusi nyalakan kamera, bawa argumen-argumen yang baik, patahkan argumen saya. Gimana? Itu kameranya, cuma aku di kamar. Iya, silakan kamu duduk, nyalakan lampu, baru kita diskusi. Besok aja lah, mau tidur. Besok, baik, jangan dipaksakan. Baik, Tabrani, saya turunkan. Dia bilang besok ya besok ya. Ya, teman-teman ya. Kalau misalnya kalian dapati bahwa saya ini mengatakan yang tidak benar, silahkan. Saya kasih kesempatan kepada kalian. Yuk, mari datang dan patahkan argumen-argumen saya. Oke, kita kasih naik ada Rahmat. Rahmat juga teman saya SMP nih. Ya, Rahmat juga teman saya SMP. Bahkan sebangku dengan saya. Tapi apakah dia Rahmat yang itu saya lupa. Ya, silakan Rahmat, nyalakan kamera saya. Kamera Anda. Silakan Rahmat, nyalakan kamera Anda. Dis, gak malu kau, Dis. Suruh nyalakan kamera, kamu tidak menyalakan kamera. Tapi kamu berbicara. Justru yang malu itu kamu. Kamu tidak menyalakan kamera sebagai bukti bahwasanya kamu sudah malu dilihat orang. Silakan. Patahkan argumenmu. Iya. Nyalakan kameramu. Mari kita berdebat di sini dengan sehat, tanpa hujat-hujatan, tanpa maki-makian. Silakan, nyalakan kamera. Offline lah yuk. Offline, kalau berani kau. Offline, sedangkan kamu saja online tidak berani menyalakan kamera. Gimana mau offline?
Ayolah offline, offline. Udah kau tidur di bawah sana. Rahmat. Gimana kamu mau ngajak offline? Sementara online saja kamu tidak menampilkan mukamu. Gimana sih? Zaman dulu memang belum ada Facebook, belum ada internet, belum ada seperti sekarang itu. Jadi saya dulu punya teman SMP, saya SMP kelas 1, teman duduk saya itu ya namanya Rahmat. Begitu. Sekolahnya sepil nggak Bang SMP-nya? Mau disepil SMP-nya? Mau disepil? Mau disepil sekolahnya. Iya, Rahmat teman saya SMP. Dan sampai sekarang saya tidak pernah lagi berjumpa dengan dia. Ya. Oke, kita kasih naik Kita kasih naik. Pokoknya sekolah saya itu waktu SMP, itu dekat dengan sebuah sungai. Nama sungainya itu adalah Wai Seputih. Wah, dulu kami kerjanya mancing di sana, mancing. Mancing ikan, namanya ikan seloang. Wah, setiap jatuh umpan dapat seloang, jatuh umpan dapat seloang. Namanya ikan soloang. Gitu. Yuk, silakan. Kita kasih naik ada Apin. Oke, Apin, silahkan nyalakan kamera Anda. Silakan. Apin, saya mau tanya dulu Bang, Muslim atau Kristen Bang? Kabur lagi. Kabur lagi. Gimana teman-teman? Sayang loh, ini ada 18.000 orang. Gimana? Apakah kita sudahan? Ini sudah jam 10:30. Gimana teman-teman? Lanjut atau tidur? Lanjut? Lanjut. Teman-teman masih bilang lanjut. Oke. Kita kasih naik ada... Sebentar ya. Kita kasih naik ada Dr. Adiani Adil. Dr. Adiani Adil. Oh, Im. Ya, silakan Im. Im, Anda Muslim? Oke, kabur. Nita. Ya, Nita Muslim? Nita, silakan nyalakan kamera Nita. Ternyata banyak yang nonton teman-teman ya, santri-santri. Iya, ini sekumpulan para santri-santri yang kemarin sedang dibongkar oleh Trans TV. Ya, gimana? Ikut demo untuk ke Trans TV? Ikut demo ke Trans TV? Iya, saya Santri Lirboyo, Bang. Santri Lirboyo. Oh, Santri Lirboyo. Waduh. Oke. Santri, kok lari? Waduh, malah lari teman-teman. Padahal kita mau wawancara tadi. Pengakuannya sih Santri Lirboyo ya, yang sedang viral atau yang sedang, ya kalian tahulah beritanya ya, bagaimana ada salah satu stasiun televisi mengekspos acara-acara yang ada di dalam pondok pesantren tersebut. Tetapi kemudian seperti biasa ya, orang-orang Islam tuh memang sukanya itu demo, kemudian memaksakan kehendak mereka seperti itu. Terus menerus itu terjadi sepanjang bangsa ini, sepanjang sejarah bangsa ini. Ya, dari mulai Pak Ahok, bagaimana umat muslim berbondong-bondong ke Monas pakai baju daster. Mereka demo bersilit-silit lamanya di makan. Iya. Itu terjadi terus-menerus. Sekarang bagaimana mereka datang ke Trans TV dengan kata-kata ya seperti biasalah. Jadi seperti kaum yang tidak mengenal hukum, kaum yang selalu menggunakan kekerasan dan pemaksaan. Bukankah Anda bisa membantah Trans TV dengan mengajak mereka berdebat, dengan mengajak mereka berargumen? Kenapa kalian harus memaksakan orang sehingga orang tersebut ketakutan? Bahkan ada orang yang setuju dengan Trans TV, didatangi rumahnya. Ini makanya saya bilang, di dalam agama Islam itu memang ada satu kebiasaan mengebiri hak atau menakut-nakuti orang untuk berbicara.
apa yang ada di dalam pikirannya. Kalau memang Islam itu benar, kenapa? Kalau memang itu benar, kenapa kalian tidak melawan mereka dengan argumen? Ya, oke, kita kasih naik ke Atskan Abizar. Terima kasih Kak Ceki, makasih. Kak Ceki, terima kasih, Kak Ceki, makasih. Ya, Atskan Abizar, apakah Anda seorang Muslim? Ya, saya Muslim. Silakan nyalakan kamera Anda. Bahkan Transmart jadi sasaran. Yang mau didemo Trans TV tetapi lari ke Transmart. Bener nggak itu beritanya? Sungguh terlalu. Abang Muslim ya Bang ya? Muslim. Muslim. Oke, silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan? Mau nanya, latar belakang penyaliban itu yang secara sejarah itu gimana? Bang, itu sudah saya bahas Bang. Di tema berjilid-jilid Bang. Silakan Anda mampir. YouTube saya itu ada di profil saya. Kalau Abang mampir ke profil saya, itu sudah kita bahas mungkin sekitar kurang lebih seminggu lamanya. Begitu. Jadi itu masih fresh. Silakan cek saja seperti itu. Itu temanya firman Tuhan datang di tema Israel. kita malam hari ini adalah firman Tuhan datangnya dari Israel. Apa itu Israel? Israel itu adalah nama lain daripada Yakub. Nah, makanya firman Tuhan itu datang dari Israel, datang dari Yakub dan keturunannya. Nah, kenapa sekarang Islam telah menyesatkan diri dengan mempercayai firman Tuhan yang datang dari luar Israel? Yaitu kebalik. Oke, sekarang saya mau tanya dulu. Ibrahim punya anak 2, betul? Ya. Ishak dan Ismail, betul? Betul. Ibarat kata ada pohon silsilah begini nih. Ibrahim, Ismail, Ishak. Dari Ishak ini lahirlah Yakub. Yakub inilah cikal bakal nama Israel. Yakub punya 12 keturunan. Ada perempuan tapi nggak usah kita hitung ya. Namanya salah satunya Yusuf. Iya, terus? Kemudian dari situ nanti ada Musa, ada Harun, ya kan? Ada Yahya, ada Ilyas, Ilyasa, Isa, Daud, Sulaiman dan seterusnya. Itu adalah nabi-nabi dari garis keturunan Yakub, dari garis keturunan Ishak. Saya bertanya kepada Anda, sebutkan satu keturunan Ismail di dalam Al-Quran. Nggak usah jadi nabi dulu aja lah. Kalau jadi nabi kalian tidak akan kuat imannya. Satu orang saja nabi keturunan Ismail di Quran. Siapa namanya? Keturunan Ismail di dalam Al-Quran. Siapa namanya? Sebutkan satu. Dalam Al-Quran. Seret. Sebutkan. Kalau di Al-Quran, di surat Al-Baqarah. Saya cek. Ya kan? Saya tidak sabar ini mendengar satu keturunan Ismail, anaknya namanya siapa? Bentar. Al-Baqarah berapa? Al-Baqarah ayat 127 sampai 129. 127, baik. Saya akan bacakan ya. Siapakah nama anak Ismail di dalam Al-Quran? Nggak usah jadi nabi dah, jadi tukang bakso aja dah. Nggak bakal ada. Baik. Kita bacakan ya surat Al-Baqarah 127 ya Bang ya. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan dasar-dasar Baitullah bersama Ismail, seraya berdoa, ya Tuhan kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Di mana di sini Bang? Satu keturunan Ismail? Nah sekarang kalau Ishak keturunannya siapa aja? Mana ayat ini berbicara mengenai satu orang keturunan Ismail siapa? Iya, maksudnya gini. Sekarang katanya keturunan Ishak itu siapa aja? Bukan, sebentar. Anda sudah mengakui bahwa tidak ada di sini berbicara mengenai satu orang nama keturunan Ismail? Iya, maksudnya. Kita ke 128-nya. Kita ke 128-nya. Ya Tuhan kami, jadikanlah kami berdua orang yang tunduk dan patuh kepada Engkau. Dan jadikanlah di antara anak cucu kami umat yang tunduk patuh kepada Engkau, dan tunjukkanlah kepada kami cara-cara dan tempat-tempat ibadah haji, dan terima taubat kami, sesungguhnya Engkaulah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Siapa di sini keturunan Ismail? Namanya siapa? Namanya
Kalau dari data ya, itu ada 12. Mana? Di sini Ismail punya anak 12 mana? 1, Nabayot. Biaut. 2. Iya, mana di sini Nebayotnya mana? Iya, ini kan sesuai data. Saya bukan asumsi. Jangan Anies Baswedan, Bang. Itu penonton sudah bilang, jangan Anies Baswedan. Aduh, gimana, Bang? Tidak ada loh di sini Nebayot, Bang. Nggak ada. Iya, di situ Al-Quran memang nggak ada, kan Al-Quran itu bukan komik. Ya kan? Ini kan itu dari mana ada tahu Nebayot? Anda kan hanya tadi keturunan Ismail siapa aja. Saya sebutin. Iya, kata Al-Quran bukan kata Anda. Sebutkan satu nama keturunan Ismail yang jadi nabi menurut Al-Quran. Nah, iya, ini saya tahu, Bang. Anda sudah menyebutkan Nebayot. Mana di sini tertulis Nebayot? Ya kan ini saya sebutin dulu nama-namanya. Iya, tadi udah Bang Nebayot. Anda bilang kan Nebayot. Oke. Dari mana Anda dapat Nebayot itu sedangkan Al-Quran tidak menyebutkan Nebayot di situ? Ya kan ini kan dari Taurat juga, ya kan? Tafsir Al-Quran bukannya komik, nggak kayak. Iya, baik. Berarti tidak ada di dalam Al-Quran, betul? Ya kalau misalnya dalam Al-Quran kan memang nggak semuanya harus di ini kan Al-Quran. Nggak semuanya, Bang. Saya juga nggak bilang semuanya. Nebayot ataupun satu, Bang. Perlukah 1000 ayat atau perlukah 1 juz untuk menuliskan satu keturunan Ismail yang jadi nabi? Tidak perlu, Bang. Bahkan 1 ayat saja cukup untuk menunjukkan satu keturunan Ismail yang menjadi nabi. Anda sudah mengutip Taurat, maka sekarang kita pergi ke Taurat. Perhatikan, lihat ya. Di dalam hukum Taurat, Abraham sudah meminta kepada Tuhan. Lalu tertunduklah Abraham dan tertawa serta berkata dalam hatinya, mungkinkah bagi seorang yang berumur 100 tahun dilahirkan seorang anak? Dan mungkinkah Sarah yang telah berumur 90 tahun itu melahirkan seorang anak? Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Karena Ismail udah lahir nih, udah lahir. Melainkan istrimu Sarah lah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamai dia Ishak, dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia menjadi perjanjian yang kekal untuk keturunannya. Tentang Ismail, aku telah mendengarkan permintaanmu. Ia akan kuberkati, kubuat beranak cucu dan sangat banyak. Ia akan memperanakkan 12 raja dan aku akan membuatnya menjadi bangsa yang besar. Tetapi perjanjian akan dilahirkan Sarah bagimu tahun yang akan datang pada waktu seperti ini juga. Jadi Tuhan tidak mengadakan perjanjian kenabian, perjanjian masalah keselamatan umat manusia lewat perantaraan Ismail. Itulah kenapa Al-Quran tidak pernah menyebutkan keturunan Ismail. Tidak ada satupun nama keturunan. Mari kita mendengar firman Tuhan yang datang dari garis keturunan Ishak. Seperti tema kita malam hari ini, firman Tuhan datang dari Israel, bukan dari Arab. Begitu, Pak. Ini kan disebut tadi baca tuh 12 kerajaan. Itu 12 kerajaan maksudnya apa itu? Di sini juga tertera Tuhan memberkati Ismail bahwa dia akan dibuat menjadi berbicara mengenai kerajaan. Kita berbicara mengenai kenabian. Bang, kita tidak berbicara mengenai kerajaan. Di Taurat itu ada 12 kerajaan, ya kan? Nama 12 tuh, nama tuh. Coba sebutin. Bang, tema kita bukan itu. Terang di Taurat itu nama-namanya. Tema kita bukan itu, Bang. Tema kita itu adalah masalah firman Tuhan, kenabian. Nabi Ismail siapa aja? Saya sebutkan nggak nerima. Katanya di Al-Quran nggak ada. Memang Al-Quran tidak ada, kan? Al-Quran kan memang tidak menyebutkan keturunan Ismail. Baca di Taurat juga. Tadi kan awalnya Anda nanya, sebutkan keturunan Nabi Ismail siapa aja. Iya. Benar? Ya, adakah satu keturunan Ismail disebutkan dalam Al-Quran? Di sini juga ada 12. Adakah Al-Quran menyebutkan keturunan Ismail? Beli jaringan. Beli jaringan dulu sono, jaringan. Aduh. Anda jangan seperti penonton
penonton, ngarang bebas. Siapa keturunan Ismail? Anies Baswedan. Sih. Bagaimana mungkin Anda menyamakan diri Anda? Kalau cuma ngarang, ya penonton juga bisa. Apa yang tertulis dalam Mazmur? Tuhan memberitakan firman-Nya kepada siapa? Kepada Yakub. Hukum dan ketetapan-ketetapannya kepada Israel. Ia, maksudnya Tuhan, tidak berbuat demikian kepada bangsa lain, bangsa-bangsa manapun, dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Memang benar, bangsa-bangsa lain memang tidak mengenal hukum Taurat pada waktu itu. Makanya tidak ada di dalam bangsa-bangsa lain itu, kamu jangan sujud kepada benda-benda mati, kamu jangan sujud kepada berhala. Nggak ada, bangsa-bangsa lain tidak mengenal itu. Makanya bangsa-bangsa lain hidup di dalam kegelapan. Kalau kau tidak percaya, kau pergi ke museum. Lihat sejarah nenek moyangmu apa ya, patung-patung tuangan. Bukankah mereka membuat tugu-tugu berhala bagi mereka? Bukankah mereka mengukir batu-batunya dan lalu mereka mempersembahkan korban sajiannya kepada batu-batu itu? Pergi kau ke museum. Kalau kau tak percaya. Dulu sejarah nenek moyang kita seperti itu. Di luar bangsa Israel, nenek moyang kita berbakti kepada batu, kayu, pohon-pohon. Mereka berbakti kepada arwah-arwah leluhur. Mereka membakar persembahan dan sajiannya kepada mereka. Tetapi firman Tuhan datang dari Israel, memberkati seluruh bangsa-bangsa supaya kita mengenal Tuhan yang benar. Seperti itu. Nah, ini kau lanjutkan lagi nyembah batu. Gimana? Makanya teman-teman, marilah kita datang kepada firman Tuhan yang datang dari. Nih, saya akan kutipkan ya. Saya akan bacakan satu firman Tuhan supaya nanti orang ngomong, Edis ngomongnya Quran Islam terus, Injil nggak pernah. Ya, namanya yang saya hadapi kan Muslim. Gimana? Ya, baik. Saya akan kutipkan satu ayat nih, misalnya ya. Akan tunjukkan satu ayat di dalam Bible ya. Itu ada di dalam Bible, di dalam Yesaya. Nih, ada banyak ayat. Misalnya di dalam Yesaya, pasal yang kedua, ayat yang ketiga. Perhatikan. Supaya saya menguatkan Anda dengan firman Tuhan. Perhatikan. Yesaya 2 pasal yang ketiga. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya, dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Firman Tuhan datang gublok. Ketika kamu percaya ada firman Tuhan dari Arab, akhirnya kamu mencium sebongkah batu dan minum kencing unta. Ini jelas. Makanya tidak ada firman Tuhan datang dari garis keturunan Ismail. Bahkan tidak ada satupun nama anak Ismail disebutkan. Tetapi kalian terus berkeras hati. Perhatikan. Ya, bahwa apa yang dikatakan oleh para nabi, bangsa-bangsa yang tinggal di dalam kegelapan akan melihat terangnya yang ajaib. Seperti itu. Ya, mengenai ayatnya ada di mana kalian cari sendiri. Ada Azkayi Official, ya, Azkayi Official. Silakan. Nah, semua juga di kolom komentar itu kejadian. Semua dibilang seperti itu. Silakan. Oh, kok lari ke user? Oke, saya turunkan dulu ya. Ini bukan ini yang mau saya naikkan tadi. Azkayi Official. Silakan Azkayi Official. Ya, tadi saya mendengar perkataan Edis. Nyalakan dulu kamera, Bang. Bang, kamera nyalakan dulu. Kamera nyala baru ngomong.
Silakan. Oke, ya. Saya tanya dulu ya, Bang ya. Abang Muslim? Muslim. Oke, silakan Bang. Utarakan pendapat apa yang Anda Tadi utarakan. tadi saya mendengar pernyataan kamu bahwasanya tidak ada. Jangan separuh, Bang. Sama tinggi gitu loh. Nah, gitu. Silakan. Yuk. Tolong ya, tadi saya mendengar pernyataan Edis yang mengatakan bahwasanya tidak ada nabi dari keturunan Ismail, gitu ya. Di dalam Al-Quran tidak ada nabi atau tidak ada pun satu keturunan Ismail yang disebutkan oleh Al-Tidak. Silakan. Tapi jadi Abang bernarasi berdasarkan Quran atau berdasarkan Bible ini? Berdasarkan Bible dan juga berdasarkan Al-Quran. Karena saya membaca kedua kitab tersebut. Dan kedua kitab tersebut setuju bahwa tidak ada nabi dari garis keturunan Ismail. Oke, gantian. Jadi ketika tadi kita kunci ya bahwasanya pernyataan dari Bible ya. Jadi walaupun di dalam Bible itu tidak ada dikatakan dari keturunan Ismail, tapi kita harus pahami bahwasanya kedua garis keturunan Abraham sama-sama diberkati. Makanya di kitab Kejadian 17 dikatakan betul Bang, diberkati cucu dan jumlahnya akan banyak. Jadi yang ingin saya pertanyakan kembali adalah bahwasanya di dalam Bible pun tidak ada pernyataan bahwasanya Tuhan lahir dari keturunan Abraham. Bang, di mana ada ayat yang mengatakan tenang ya, Tuhan tenang, dari keturunan Abraham. Tenang. Tadi Kejadian pasal yang ke-19 tadi sudah kita baca bahwa Abraham meminta supaya Ismail itu berkenan di hadapannya. Tetapi Tuhan menolak bahwasanya ya Ismail akan diberkati. Ismail akan dibuat menjadi bangsa-bangsa yang besar. Tetapi makanya tenang dulu Bang. Tenang dulu, jangan ngomong dulu, saya belum selesai. Tetapi Tuhan berfirman bahwa perjanjiannya itu tidak akan diadakannya dengan garis keturunan yang lewat Ismail. Makanya tidak ada Tuhan berfirman kepada garis keturunan Ismail. Tidak ada firman Tuhan datang dari keturunan Ismail. Firman Tuhan datang dari keturunan Ishak. Nah, sekarang coba sebutkan satu keturunan Ismail di dalam Al-Quran yang menerima firman Tuhan. Iya, saya sudah mengatakan bahwasannya walaupun tidak ada dikatakan begitu. Kalau tidak ada, kenapa kalian mengada-adakan? Makanya saya tanya balik. Kok Anda malah lari kemana-mana sih? Ayat pun yang mengatakan bahwasanya jangan lari kemana-mana dulu, Azaki. Yang kita bahas bukan itu. Kita berdiskusi dua arah. Betul, dua arah. Tapi tema kita, waduh ini ngomong terus ya kalau di bawah sana kalau ngomong. Yang kita bahas firman Tuhan. Firman Tuhan itu diberitakan lewat siapa? Makanya firman Tuhan tidak diberitakan lewat Asep. Gimana sih? Tidak ada firman Tuhan tuh diberitakan atau Tuhan mengadakan perjanjian kepada Asep atau kepada Sujatmiko, nggak ada. Adakah Tuhan di dalam Bible atau dalam Quran berfirman, Tuhan berfirman kepada Luhut? Nggak ada. Supaya apa? Supaya lewat perantaraan mereka nanti firman itu disampaikan kepada bangsa-bangsa lain. Karena bangsa-bangsa lain memang hidup dalam kegelapan. Gimana sih kok lari kemana-mana? Ayo sebutkan, ini sebentar lagi nih, sudah jam 11 loh ya. Ayo, waktu masih ada bagi orang-orang muslim untuk memberitahu kepada jamaah, ya, kepada jamaah kaum muslimin wal muslimat di edisi TV ini, siapa keturunan Ismail yang menjadi nabi atau yang menerima firman Tuhan. Kita kasih naik ada hadir, coba hadir. 12 malam ya, 12 malam di Indonesia Tengah dan jam 1 siang di Indonesia Timur. Oke, kita, katanya Anies Baswedan. Nah, ketika firman Tuhan datang kepada Anies Baswedan, maka wahyunya pasti aneh. Kenapa? Air hujan itu jangan dimasukkan ke gorong-gorong lalu dialirkan ke sungai. Air hujan itu dimasukkan ke dalam tanah. Itulah firman. Makanya apa? Makanya Jakarta
anjir. Ya karena makanya kamu menerima firman Tuhan yang salah. Makanya tidak ada firman Tuhan datang dari luar Israel. Makanya kitab suci itu datangnya dari situ. Dari sebuah bangsa yang diberkati. Al-Quran menyebutkan bahwasanya bangsa Israel itu dilebihkan daripada segala bangsa. Saya tunjukkan ayatnya. Ya. Bani Israel itu dilebihkan dari bangsa-bangsa lain. Nih. Kita akan tunjukkan ayatnya. Itu ada di dalam Quran. Surat Al-Baqarah. Ayat yang ke-47. Muslimat Jamaah Edis TV yang sangat saya cintai dan kasihi. Baik. Apa dikatakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 47? Ya Bani Israel, ingatlah akan nikmatku yang telah aku anugerahkan kepadamu, dan ingatlah pula bahwasanya aku telah melebihkan kamu atas segala umat. Islam tidak percaya Al-Quran. Kalau kata orang Islam, yang dilebihkan itu adalah orang Arab. Kenapa? Karena orang Islam memang sudah didoktrin Arab. Walaupun Al-Quran sendiri berkata bahwa yang dilebihkan dari bangsa lain, yang dilebihkan dari umat lain adalah Bani Israel. Iya, tapi karena umat Muslim bacanya cuma Arabnya, tidak dibaca artinya. Makanya saya bilang kepada kalian jamaah Edis TV, kamu sudah bicara, kalian tidak usah membantahnya lagi. Ini sudah afdal, ya. Syah ini syah, sahih, perkataan Edis TV itu sahih. Ya, jangan kalian coba membantah perkataan saya. Karena perkataan saya itu adalah perkataan yang hak, lagi sahih, lagi afdol. Iya. Kamu tidak percaya dengan teman, sudah jam 11:05, bagaimana teman-teman istirahat ya. Karena teman-teman jamaah Edis TV itu juga harus menjadi jamaah yang sehat, supaya tidurnya jangan terlalu larut malam. Ya, seperti itu ya. Bagaimana pemirsa? Apakah kalian sudah siap untuk istirahat, rehat ya? Nanti kalian saya nyanyikan lagu Begadang Jangan Begadang kalau tidak nonton Edis TV. Begadang boleh-boleh saja asal nonton Edis TV. Mungkin kita rehat ya teman-teman ya. Mungkin waktu kamu live itu kamu ditonton loh oleh sekelompok orang-orang, mereka nobar bareng. Ya, mungkin orang-orang yang di Lapo begitu ya, mereka di Lapo Tuak, mungkin mereka nonton nobar Edis TV, mungkin mereka pada nonton Edis TV. Ini sudah jam 11, mari pulang. Ya, mari pulang, marilah pulang ya. Pulang, kita rehat, kita lanjut lagi di diskusi selanjutnya. Saya rasa itu saja teman-teman untuk siaran malam hari ini. Sampai Baik teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan diskusi yang lumayan hangat barusan? Berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar. Sudah saatnya para Islam, para polemikus, para ustadz itu lebih berbenah diri mengenai keyakinannya. Jangan terlalu sibuk membahas tentang kekristenan, jangan terlalu sibuk membahas tentang Alkitab yang bukan kitab sucimu. Kerjaan mereka kan di setiap channel mereka adalah membahas kekristenan, seolah-olah mereka lah yang paling berhak dan paling paham tentang Alkitab, lalu mereka membuat itu di dalam setiap hal yang mereka lakukan. Kalau kita dengar baik-baik, mereka pintar? Enggak juga, mereka hanya pintar comot-comot lalu sama-samakan, bahkan memaksa bahwa nabinya itu dinubuatkan di dalam Alkitab yang notabene mereka sudah tuduh palsu. Tapi ketika ditanya mana yang asli, mereka sama sekali tidak dapat membuktikan akan hal itu. Maka disebutkan mereka jago bernarasi tapi tidak bisa membuktikan narasi itu benar. Itu seperti orang yang bermain-main saja gitu ya, bermain saja tapi dianggap benar gitu. Anehnya
Pernyataan-pernyataan mereka itu dipercaya banyak orang yang mungkin juga sama-sama buta ya. Makanya saya bilang bahwa mereka sudah saatnya berbenah diri dan mempelajari keyakinannya dengan lebih teliti, mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman Islamnya, mempertanyakan moral nabinya, mempertanyakan tentang hadisnya. Benarkah seperti itu? Jangan sampai para ustadz itu lebih sibuk membahas kekristenan karena merasa aman, lalu mereka mengabaikan kitab suci mereka. Karena kalau mereka lebih kritis, maka mereka akan mendapatkan situasi yang berbeda, karena di antara sesama mereka belum tentu cukup berani untuk membuka tabir kebenaran bagaimana itu Islam yang sesungguhnya. Karena fakta sudah terjadi bahwa ketika ada orang jujur dan mempertanyakan iman Islam, maka yang terjadi adalah mereka mendapatkan hal-hal yang kurang baik di tengah-tengah diri mereka, dan itu sudah pernah saya bahas di dalam satu topik ya. Teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, maka ketika apologetik Kristen ini mempertanyakan segala sesuatu yang berkaitan dengan iman saudara, ya jangan baperan dong, jangan kepanasan. Mungkin Anda tidak mendapatkan literatur, atau Anda begitu buta, taunya hanya hafal doang, ikro dan lain sebagainya itu ya, menghafal cara penyebutannya, cara pelafasannya begitu ya. Akhirnya habis waktu, tidak lagi menemukan apakah kitab suci ini sesuai dengan fakta historis atau hanya cuma untuk diberikan lalu dihafalkan yang tak pernah habis-habisnya begitu ya. Semoga bukan demikian. Tapi faktanya teman-teman bahwa Ustadz Musnir juga sudah mengingatkan bahwa kita jangan seperti burung beo ya. Kita suka menghafal tapi kita tidak senang, kita senang berbahasa Arab tapi kita tidak mengerti artinya, kan itu celaka teman-teman. Nah, lewat kehadiran apologetik Kristen ini kiranya dapat membenahi diri kalian supaya lebih melihat apa yang harus kalian pelajari dan bagaimana iman Anda yang sesungguhnya. Jangan sampai kalian itu sibuk sekali mencari dan menunjuk kesalahan-kesalahan dalam kitab suci orang yang sebenarnya tidak ada kesalahan di dalamnya. Semua hanya halusinasi yang kalian tampilkan, tetapi itu cukup dianggap benar oleh para pengikut kalian yang juga sama-sama mungkin buta. Oke teman-teman, saya berharap ini menjadi PR bagi teman-teman. Ingat, Yesus Kristus Tuhan kami itu dia mati dan bangkit. Dia tidak hanya mati, tapi dia bangkit dari kematian untuk menunjukkan kemenangan sejati atas kuasa dosa. Dosalah yang membuat manusia binasa. Dosalah yang membuat manusia itu kehilangan kemuliaan. Tetapi Kristus menyelesaikan hutang dosa itu dengan cara mati di kayu salib. Tentu yang disalib itu adalah kemanusiaannya, seperti kata firman Tuhan. Dia yang matinya dengan cara disalib, yaitu kemanusiaannya, bukan Tuhannya. Tuhan itu kan Tuhan itu kan pemelihara. Tuhan itu kan penguasa. Tidak mungkin penguasa bisa disalib. Tetapi yang disalib adalah tubuh dagingnya, kemanusiaannya, dan kemanusiaannya itulah bangkit. Dan siapa yang membangkitkan? Tentu Allah dan dirinya sendiri. Dia bangkit oleh atas diri sendiri dan juga Allah. Nah teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, itulah berita Injil yang sejati, yang olehnya manusia diselamatkan, yang olehnya manusia memiliki pengharapan. Yesus datang dan mati bukan hanya untuk orang Kristen, tapi dia mati dan untuk semua orang, baik untuk Muslim, Hindu, Buddha, Konghucu, Kristen dan lain sebagainya. Dia mencari manusia, bukan mencari membuat orang menjadi pelaku agama, tetapi menjadi pengikutnya dan menjadi murid-muridnya, murid-murid yang belajar dari dia dan mempraktekkan apa yang dikatakannya. Dia tidak mendirikan agama, dia mencari jiwa yang terhilang. Dia menyatakan keselamatan dan siapa yang percaya kepadanya diselamatkan. Teman-teman yang terkasih, itulah sebabnya kedatangan Kristus yang pertama itu membawa harapan bagi semua agama. Kita tidak boleh ya seperti ahli Taurat atau orang-orang Yahudi yang keagamannya begitu unggul tapi mereka tidak mengenal sang kebenaran yang mereka nantikan karena berbeda pemikiran. Mereka memikirkan bahwa yang datang adalah Mesias seperti keturunan Daud dalam arti bisa membela mereka, tetapi yang datang justru yang nampaknya lemah, tetapi justru yang difokuskan oleh Allah dalam Kristus adalah keselamatan umat manusia atas dosa. Teman-teman terkasih dalam Tuhan Yesus, semoga Anda sadar, sekali lagi, kalau Anda memang tidak memahami kitab suci orang lain, jangan sok-sokan, tapi pelajarilah kitab suci Anda. Carilah pembuktian-pembuktian yang ilmiah, termasuk arkeologi yang berkaitan dengan agama Anda. Jangan sampai Anda didapati buta, tidak bisa mempertanyakan iman Anda. Mengutip salah satu perkataan dari Profesor Buya Sakur, beragama itu seperti memegang bara, dipegang salah, dilepas salah.
Jangan takut murtad, kata dia. Teman-teman terkasih, semoga video ini mencerdaskan kita. Ingat, Yesus berkata dalam Injil Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini berarti semua manusia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup kekal di dalam Kristus Yesus. Percayalah, biarlah keselamatan itu kalian terima dan kalian diselamatkan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa untuk men-share video ini dan mendukung seluruh apologetik Kristen supaya berkiprah melalui media, sehingga ada banyak orang yang dicerdaskan di zaman internet ini. Tuhan memberkati. Halo guys, kita lagi di pantai guys. Kok kalian gak ajak kita sih? Walaupun aku lagi mahal-mahalin kan, tapi kalian gak ajak saya. Bye bye teman-teman. 17 Agustus 45. Halo guys, kita lagi di pantai guys. Kok kalian gak ajak kita sih? Walaupun aku lagi mahal-mahalin kan, tapi kalian gak ajak saya. Bye bye teman-teman. 17 Agustus 45. Halo guys, kita lagi di pantai guys. Kok kalian gak ajak kita sih? Walaupun aku lagi mahal-mahalin kan, tapi kalian gak ajak saya. Bye bye teman-teman. 17 Agustus 45. Halo guys, kita lagi di pantai guys. Kok kalian gak ajak kita sih? Walaupun aku lagi mahal-mahalin kan, tapi kalian gak ajak saya. Bye bye teman-teman. 17 Agustus 45. Halo guys, kita lagi di pantai guys. Kok kalian gak ajak kita sih? Walaupun aku lagi mahal-mahalin kan, tapi kalian gak ajak saya. Bye bye teman-teman. 17 Agustus 45. Halo guys, kita lagi di pantai guys. Kok kalian gak ajak kita sih? Walaupun aku lagi mahal-mahalin kan, tapi kalian gak ajak saya. Bye bye teman-teman. 17 Agustus 45. Halo guys, kita lagi di pantai guys. Kok kalian gak ajak kita sih? Walaupun aku lagi mahal-mahalin kan, tapi kalian gak ajak saya. Bye bye teman-teman. 17 Agustus 45.